Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan adalah salah satu tempat yang terdapat aneka ragam tanaman yang tumbuh dan hidup di dalamnya. Kini banyak masyarakat yang kurang peduli terhadapnya, mereka hanya memikirkan kepentingan diri pribadi tanpa peduli akan dampak yang ditimbulkan. Kini Solidaritas Anak Jompi mengadakan reboisasi di kawasan hutan Jompi dengan mengadakan penanaman berbagai jenis bibit. Rencana dan program dari anak-anak Jompi dalam kawasan hutan adalah menjadikan hutan Jompi sebagai hutan tanaman buah. Aneka jenis tanaman yang sudah tertanam diantaranya adalah mangga, durian, dan pala. Pengerukan endapan lumpur masih terus dilakukan, sebab curah hujan semakin tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga menimbulkan terjadinya endapan lumpur. Upaya anak Jompi dalam melakukan dam pengendali banjir belum cukup untuk menanganinya, disebabkan oleh anggaran dana yang terbatas, sehingga dam pengendali banjir dibuat seadanya berdasarkan anggaran dana yang tersedia. Solidaritas Anak Jompi masih berupaya mencari anggaran dana untuk menambah ketebalan, panjang dan tinggi dari dam tersebut. Kawasan hutan Jompi merupakan salah satu paru-paru dunia yang sangat memiliki peranan bagi kehidupan. Kawasan hutan ini mulai mengalami kerusakan. Hal tersebut dimulai dari penebangan hutan yang terjadi di mana-mana, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ketika musim penghujan tiba, bencana banjir pun tak dapat dihindari, sebab pepohonan sudah tidak mampu lagi menyerap debit air hujan yang banyak. Selain itu, kerusakan hutan tentu saja juga berdampak pada kerusakan flora dan fauna, di mana hutan sebagai habitat asli mereka untuk tumbuh dan berkembang. Flora dan fauna hidup saling bergantungan, yang dimana semua ini merupakan ekosistem yang ada di hutan. Jika kerusakan terus berlanjut, maka ekosistem akan rusak, dan sangat berdampak besar pada kehidupan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepunahan terhadap flora dan fauna. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, dapat melestarikan spesies yang terancam punah dan memperbarui sumber daya yang berharga, serta juga dapat menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Reboisasi membantu menghentikan erosi tanah di daerah yang sangat terdegradasi. Reboisasi merupakan langkah penting untuk generasi tanah dan keseimbangan air. Pohon memenuhi banyak fungsi seperti perlindungan dari erosi atau menjaga kelembaban tanah. Reboisasi membantu mengendalikan daerah aliran sungai. Penebangan liar dan pembakaran hutan membuat hutan tak lagi mampu menempatkan perannya pada alam. Reboisasi adalah solusi untuk menghidupkan kembali hutan yang telah rusak. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, melestarikan spesies yang terancam punah dan memperbarui sumber daya yang berharga. Reboisasi adalah langkah umum untuk memperbaiki hutan dan perannya. Reboisasi adalah upaya yang saling menguntungkan antara alam dan manusia. Sudah sepantasnya kita memiliki kepedulian terhadap penghijauan dan reboisasi yang ada di Indonesia. Saat ini banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri seperti banjir, tanah longsor dan masih banyak lagi lainnya. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang, tandus dan gundul, berguna untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan cara menyerap polusi serta debu dari udara, kemudian membangun kembali habitat serta ekosistem alam. Tujuan Solidaritas Anak Jompi dalam melakukan reboisasi kawasan hutan Jompi adalah agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya. Pohon yang ditanam di dalam penghijauan kawasan hutan, akan mempunyai kemampuan untuk dapat menyerap dan juga menyimpan air. Dengan demikian, banyaknya pohon yang ditanam akan semakin banyak pula air yang tersimpan di dalam tanah untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, dan juga sebagai cadangan air di musim kemarau. Pepohonan hasil penghijauan akan menjadi salah satu komponen terbaik biotik yang tidak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen biotik bersama abiotik inilah yang akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras. Secara klimatologis, penghijauan akan menyerap karbon dioksida, CO2, dan juga akan menghasilkan oksigen.
O2, lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Pohon-pohon yang ditanam akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak dan juga mencari makan bagi berbagai spesies hewan.